Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bersama Iwan Bima di kantor BKPH Maria Tunggumasa. Bersama ini dengan narasumber Bapak Ahyar S. Hud selaku Kepala BKPH Maria Tunggumasa yang berada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Baik, konfirmasi masalah kejadian di Desa Kombo. Jadi di situ ada HKM yang punya wewenang penuh kan di BKPH. HKM Madanae yang berlokasi di Desa Kombo, Kecamatan Wawu, Kabupaten Bima. Sejauh mana pengontrolan dari BKPH Maria Tunggumasa itu dalam kegiatan KPH untuk menangani HKM Madanae di bawah Tegakan. Mungkin bisa diberikan tanggapannya. Ya. Baik. Baik Pak Iwan, terima kasih sudah mampir kantor kami. Saya juga menyapa pemirsa di channelnya Bang Iwan. Alhamdulillah ini luar biasa ada kesempatan kita untuk melakukan klarifikasi terhadap opini-opini yang berkembang, kemudian di publik ini sudah beredar info atau isu-isu terkait dengan Madanae. Baik, saya mulai dari kebijakan tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sejak tahun 90-an bahwa pemerintah ini kan mulai berpikir untuk merubah paradigma. Kalau dulu pendekatannya itu security approach, di pendekatan pengamanan. Oh iya. Jadi petugas itu benar-benar dia hadir menjaga seperti menjaga barang yang tidak boleh disentuh. Iya, seperti menjaga anak kita sendiri ya. Ya, seperti ada berlian itu tidak boleh disentuh orang. Tapi sejak reformasi dan lain-lain kemudian ada review kembali terhadap apa yang sudah berjalan tentang kehutanan ini, sehingga para pemimpin ya di kehutanan maupun negara ini berpikir kembali. Ternyata pendekatan ini tidak cukup membantu untuk mengamankan hutan ini. Satu, karena petugasnya terbatas, yang kedua anggaran juga terbatas, dan luasnya areal yang harus diawasi. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan bersamaan dengan munculnya reformasi bahwa masyarakat ini kan harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan dan kawasan hutan ini. Ya kan? Jadi pendekatan yang dipakai itu bukan lagi security approach atau pendekatan pengamanan, tapi pendekatannya pada pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Nah, bagaimana masyarakat di sekitar hutan itu disejahterakan oleh program ini kan gitu kan? Iya, dengan mengelola hutan bersama-sama. Kalau mereka merasa sejahtera dari mengelola hutan, mustahil mereka merusak hutan. Iya, betul. Nah, itu visinya. Iya, itu suatu visi ya Pak ya. Oke. Makanya saya jelaskan dari situ, itu visinya. Nah, kemudian kita bicara tentang KPH, karena ada dua sisi nih, ada masyarakat, ada KPH. Nah, kita bicara tentang KPH. KPH itu menurut pencetus ya, senior-senior kita mencetuskan dari tahun 99 munculnya KPH, sejak munculnya Undang-Undang 41. Istilah KPH itu mau merubah ya, tata kelola hutan ini, mau kembalikan bahwa masa depan kehutanan Indonesia ada di KPH.
bahwa semua kawasan hutan di Indonesia ini dibagi habis ke dalam unit-unit KPH. Di NTB ini dibagi 23 unit KPH. Unit KPH-nya ada 23. Semua kawasan hutan terbagi, termasuk di dalamnya adalah BKPH Maria Dongomasa. BKPH Maria Dongomasa ini ada 2 unit KPH. KPHP Maria dengan KPHL Dongomasa. KPH, ya, sehingga disebut BKPH, Balai KPH. Jadi dia gabungan dari 2 unit KPH. Nah, kaitan dengan ini, KPH ini kan diamanahkan untuk menjadi lembaga pengelola hutan tingkat tapak, bergandengan dengan masyarakat, yang juga sudah diberikan amanah untuk mengelola kawasan dengan pola HKM tadi. Jadi HKM itu bagian dari perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu ada 5. HKM, hutan kemasyarakatan, kemudian hutan adat, hutan desa, kemitraan, dan hutan tanaman rakyat. Tapi di Bima pada umumnya, di NTB pada umumnya hanya ada 3. Masuk di poin yang mana itu, Pak? Jadi masuknya di poin HKM kita. Oh, HKM ya, poin nomor 4 ya, Pak ya? Ya. Oke. Sehingga kalau ini berjalan simultan, hutan ini aman. Itu konsepnya seperti itu. Nah, tapi memang bukan berarti kita mau mencari pembenaran ya. Sebuah konsep itu untuk mengimplementasikan itu butuh proses, butuh waktu. Bagaimana konsep ini bisa terrealisasi, terimplementasi dengan baik, sesuai dengan visinya tadi. Kan perlu misi-misi nih. Betul. Nah, Madanae ini, kita bicara Madanae sekarang, bahwa konsep ini sudah ada ini. Sudah ada. Bahwa pendekatan HKM ini berbasis masyarakat ini untuk mengelola hutan, supaya hutan aman, masyarakat sejahtera. Ya. Ada KPH ada yang KPH, mengontrol. Yang mengontrol. Bagus itu, Pak. Saya masuk ke pertanyaan Bapak itu. Sejauh mana KPH itu mengontrol? Jadi masyarakat ini, Pak, diberikan amanah oleh Menteri LHK. Silakan kelola. Ya, kita persempitlah Madanae. Ada 400 hektar, silakan kelola. Tapi niat awalnya apa? Madanae ini kalau saya mau kilas balik, hadirnya kelompok ini dengan kepala desa, mereka mau melawan ekspansi jagung ke kawasan. Sehingga saya beri solusi. Oke, kalau kita mau lawan itu dalam arti tanda petik, dalam arti positif, melawan ini menunjukkan contoh bagaimana mengelola hutan walaupun tidak ada jagung. Oke, kita manfaatkan lahan di bawah tegakan sekarang. Bukan berarti tidak di lembaga ini, di suatu kelompok ini, fungsinya kepala desa itu di kelompok ini kan saya belum paham. Itu apa fungsinya kepala desa? Baik. Fungsi kepala desa, tapi kita bicara kelompok dulu. Di kelompok ini diberikan tugas tanggung jawab, kemudian amanah. Silakan kelola dengan rambu-rambu yang ada. Kesepakatan awal kita memanfaatkan lahan di bawah tegakan. Boleh tanam di bawahnya, boleh tanam. Artinya kan membersihkan lahan itu kan dari serasa semak-semak itu. Tanam kopi kopi, buah dan lain. Kalau memungkinkan tanaman semusim tanpa merusak pohon-pohonnya, silakan. Tanpa merusak pohon-pohon. Oke, Pak. Saya tertarik dengan tanaman kopinya ini kan. Awal mulanya terjadinya masuknya kemitraan. Itu kan pada dasarnya ada tanaman kopi di daerah itu. Kalau tidak salah, itu kan waktu dulu tanaman kopi itu kan secara swadaya. Sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi-sembunyi. Karena tidak ada izin. Ketika ada HKM masuk, itu petani-petani yang secara sembunyi-sembunyi itu dikeluarkan. Masuklah yang sekarang ini. Itu gimana solusinya, Pak?
Saya garis bawahi dikeluarkan. Oke, siap, siap, Pak. Siap. Bahasa ini sudah saya konfirmasi. Itu yang kembali. Bahwa orang-orang ini bukan dikeluarkan. Saya sudah konfirmasi loh, kelompok. Siap, siap. Kalau dikeluarkan, dia tidak mengelola lagi lahan dari 400 hektar ini. Yang benar itu, menurut info yang saya dapat dari kelompok, diatur kembali, Pak. Diatur kembali posisinya. Areal garapannya di mana itu diatur kembali dengan kesepakatan kelompok. Nah, saya sempat konfirmasi, bagaimana tekniknya membagi lahan ini? Karena ini kan hutan masih istilahnya tidak ada, dianggap tidak ada yang mengelola. Kami rapat, itu bahasa kelompok ini. Kami sudah melakukan rapat dan membuat kesepakatan-kesepakatan supaya tidak rebutan di lotre, Pak. Lebih baik di lotre. Iya, betul. Diundi. Lebih baik diundi daripada rebutan. Saya mau di sini, saya mau di sana, nanti rebutan, ribut. Akhirnya kesepakatan rapatnya itu di lotre. Nah, akan nyambung nanti ke kopi ini. Setelah itu sepakat semua. Sepakat, berjalan. Ternyata yang tadi tanam kopi tadi itu tidak mendapat, ada yang tidak mendapatkan di lahan yang dia tanam kopi itu. Iya. Nah, dia kembali, kenapa saya tidak dapat di situ? Dia lupa dengan kesepakatannya. Kesepakatan awal. Dia lupa dengan kesepakatannya. Bahwa tadi biar tidak ribut, tidak pilih-pilih. Kecemburuannya. Iya. Siap. Itu konsekuensi dari tadi itu, dari lotre itu. Mau dia nanam, mau dia enggak. Kalau dia nanam terus tidak dapat, ya risiko. Nah, itu makanya sehingga terjadi insiden waktu itu yang membabat. Betul, kan ada yang membabat kopi, kan itu bukan proses, orang babat apa, karena adanya kekecewaan itu menurut hasil identifikasi kami. Sehingga itu bukanlah karena kopi itu kan ditanam belum ada izin dulu dan bukan merupakan ini tanaman pokok di situ. Nah, itu terkait dengan kopi itu sudah kita klarifikasi. Dan kelompok pada saat saya 2 kali hadir di Desa Kombo terkait masalah itu. Dan kesepakatan waktu itu permintaan dari desa, tokoh masyarakat dan kelompok. Persoalan ini kita selesaikan ke dalam. Persoalan kopi itu. Dan kelompok sudah menyanggupi menanam 3 kali lipat. Sudah ada pernyataan, Pak ya, waktu itu, Pak ya? Iya. Jadi yang dibabat waktu itu sekitar 30 batang, 30 kopi. Mereka akan menanam lebih kurang 90 sampai 100 pohon. Dan sudah tersedia waktu itu bibit. Itu perjanjiannya yang... Iya, kesepakatannya. Dan katanya sih sudah ditanam. Sudah ditanam. Artinya yang penting nanam 100 pohon itu. Untuk pengganti. Karena itu kan ditanam sembunyi-sembunyi dulu. Termasuk dari KPH pun pernah menanam. Jadi sebelum ada izin itu saya pernah nanam di pinggirnya bersama semua anggota KPH itu. Yang kemiri, Pak. Terus saya lihat ke dalam, bagus, ada kopi juga. Saya bilang ke resort, bikin juga demplot di sini, resort. Bikin tanaman contoh kopi. Mereka nanam, tapi walau alam sekarang apakah sudah tumbuh? Kita tidak lanjut di lapangan. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya ini, Pak ya. Sedangkan ini masyarakat sekarang ini ya. Berbondong-bondong masuk kawasan hutan itu dengan cara membabat, dengan cara membakar, dengan cara perambahan. Kan itu kan yang mengatur dalam SK itu penanaman di bawah tegakan. Ini yang terjadi ini kesalahannya dari mana ya? Dari ketua, apakah dari BKPH, apa atau keinginan masyarakat? Bisa ini. Baik, ini menarik. Menarik. Ini ada hubungan kausalitas bahwa kejadian kemarin
maupun kejadian kopi itu kan sebenarnya di luar jangkauan daripada KPH maupun kelompok, kejadian yang insidentil, karena rasa marah dia tidak mendapatkan lahan ditanam yang dia tanam kopi, marah tidak puas, akhirnya dia babat itu. Nah, itu insidentil. Nah, iya, secara spontan itu. Iya, spontan, tapi kan di blow up itu. Nah, kemudian yang ini saya runut. Jadi dari awal kami sudah sepakat bahwa tidak ada pembakaran, tidak ada pembabatan, penebangan pohon. Kalau membersihkan di bawah itu, ya memang kita harus bersihkan semak-semak itu biar bisa nanam tanaman kopi, tanaman buah. Masa kita mau biarkan pohon tanaman golkar itu yang serasa bukan ya, serasa kan itu kan jadi penghambat. Semak itu kan tidak bisa tumbuh dengan baik. Iya. Nah, dari awal itu sudah kita sepakat. Tidak ada jagung tidak ada. Kalaupun padi yang bisa tumbuh padi, kalau di bawah itu tanpa merusak lain cerita itu. Nah, tapi kita kesepakatannya memanfaatkan lahan di bawah tegak. Itu garis tebalnya di situ. Nah, kenapa terjadi ini? Nah, dari awal sudah tadi di SK kita sudah coba terbitkan, sudah kita coba ingatkan juga, sampaikan bahwa ini loh, ini yang boleh, ini tidak boleh, ini kewajibannya, ini larangannya, termasuk tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membakar, tidak boleh merambah. Itu sudah tersampaikan oleh KPH ke kelompok, baik lisan maupun tertulis melalui surat. Kemudian kelompok, menurut laporan ke kami, itu sudah juga menyampaikan ke anggota, ini loh kewajibannya, ini larang, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kita sampaikan. Berarti ya masyarakat itu ya berarti miskomunikasi ya mungkin antara ketua kelompok atau ketua sub. Mungkin ketua sub itu kurang berperan aktif di situ, Pak ya. Jadi ketua kelompok juga berperan aktif, sampaikan ke ketua sub itu mungkin tidak valid. Makanya masyarakat itu salah persepsi. Begitu ya Pak ya, gambarannya mungkin ya Pak ya. Jadi artinya begini, kalau dalam ilmu pemberdayaan itu kadang-kadang bahasa itu tidak terlalu ampuh. Ya, mau kita sampaikan berkali-kali, kalau orientasi masyarakat itu berbeda, paling-paling dia akan berbeda juga itu. Lain halnya ketika kita kasih contoh gitu. Kasih contoh. Tapi dalam hal ini saya lihat memang karena orangnya kan banyak. Betul. Ya, orangnya 400-an. 427 orang. Ya, kalau dalam ilmu matematika itu tidak ada yang 100% kalau dalam berhitung itu tentang kemungkinannya. Nah, pasti ada faktor errornya. Betul. Apakah 1%, 5%, atau 10%? Yang paling baik itu adalah errornya sedikit. Tapi tidak bisa kita nafikan, pasti ada error. Nah, itu sudah kita yakini bahwa dari orang 400 pasti orang meripok. Bahasa Bimanya pasti ada yang balelo, pasti ada yang nurutin katanya sendiri. Nah, dalam kaitan dengan itu kami KPH pun sudah menyiapkan polanya, sehingga di KPH MDM ini ada namanya tenaga pampu, tenaga pengamanan hutan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka ini khusus di saya ini, di MDM, saya bagi habis kawasan yang di pinggir semua. Yang di pinggir kawasan itu saya bagi habis jadi wilayah kerjanya masing-masing. Ada yang 1 petak, ada yang 2 petak di pinggirnya. Kalau pinggirnya terawasi, tidak mungkin di dalam itu akan kecil kemungkinannya, bukan tidak mungkin. Sehingga semua terbagi. Nah, mereka kemudian saya minta mengawasi secara periodik, hadir secara periodik. Cuma memang dalam operasionalnya tidak mungkin dia hadir sendiri, akhirnya berkelompok. Hari ini ke lokasi si A, wilayah kerja si A,
hari besok ke si B, lusa si C, sehingga dia tidak tiap hari bisa datang ke lokasi. Nah, tren yang terjadi, masyarakat ini pintar juga, oknum lah, oknum. Oke Pak. Ya. Kita bicara errornya nanti. Ya. Pak. Itu errornya itu, saya mau klarifikasi, errornya itu terjadi di ketua sub atau menurut analisa Bapak, di ketua kelompok atau ketua kalau kami ini, karena begini, sejak kejadian itu langsung sigap anggota saya di lapangan patroli. Gitu dapat info dia langsung turun, langsung dokumentasi, mengidentifikasi siapa pelakunya dan membuat LK. Nah, setelah melakukan tindak lanjut itu mereka melapor langsung ke sini, lapor, kemudian kita lakukan langkah-langkah, kita panggil. Nah, kita sudah melakukan langkah ini. Sudah melakukan langkah ini. Akhirnya kemarin sudah diklarifikasi 1 orang. Nah, ini langkah awal kita untuk melihat apakah itu tadi, apakah ini miss-nya di kelompok yang tidak memberikan info atau memberikan pemahaman kepada anggotanya, atau ini disuruh oleh kelompok, atau ini kemauannya sendiri. Nah, ini nah, hasil klarifikasi kita kemarin bahwa kelompok ini sudah memberi pemahaman, sudah merapatkan sesuai aturan. Nah, karena sudah lama izin ini tidak ada yang bekerja, sudah lama ini, kelompok mengumpulkan atas dorongan kami juga. Kenapa ini sudah ada izin tidak dikelola? Betul. Kalau memang tidak mau dikelola, kita cabut aja izin ini. Akhirnya kelompok mengumpulkan anggotanya. Nah, silakan masuk kelola dengan rambu-rambu yang ada. Itu penyampaian kelompok. Dan beliau itu mengakui juga, kelompok sudah menyampaikan. Subnya juga sudah terima itu. Cuma memang yang bersangkutan ini dia coba-coba. Coba-coba. Sehingga akhirnya kami pun ya sudah, untuk kali ini kita buat pernyataan dalam pantauan beliau ini, dalam pantauan, dan bukan hanya Pak X ini, bukan hanya oknum ini yang dipantau sekarang, semua dipantau karena ada kejadian itu. Nah, kalau masih mengulang, apa boleh buat? Gakum. Solusinya di proses sesuai dengan undang-undang berlaku. Gakum kita lakukan. Penegakan hukum. Jadi ini kan karena sudah ada izin yang namanya pemberdayaan masyarakat, kita lakukan step by step. Sudah kita panggil klarifikasi. Kemarin kita itu mengidentifikasi apakah memang ini kelompok tidak berfungsi, atau memang kelompok yang menyuruh ini. Nah, itu 3 hal yang kita identifikasi itu, mau tanya, mau tahu. Ternyata yang 2 enggak. Kelompok sudah memanggil, sudah memberitahu rule-nya, aturannya seperti ini, tidak boleh membakar, tidak boleh menebang. Kemudian subnya juga sudah ikut di situ. Nah, rupanya karena hanya orang itu yang melakukan itu, sehingga itu kita tarik. Berarti terjadi error miskomunikasi ya Pak ya antara. Saya kira bukan ada istilahnya pemahamannya yang kurang. Pemahamannya. Karena pemahaman masyarakat itu kan bervariasi. Awam kan gitu ya. Bervariasi. Mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia atau Jadi, penyampaian juga mungkin yang penyampaian sehingga pasti saya sudah jadwalkan. Kami akan coba turun. Bahkan memang kami pernah sepakati juga pembicaraan dengan teman-teman di kepolisian, karena kami ini Satgas, ada Satgas P4H, jadi pencegahan, penanggulangan, perusakan hutan. Itu anggotanya itu dari KPH, dari kepolisian dan dari TNI. Nah, itu kemarin ada pembicaraan informal kami dengan teman-teman dari Polres.
akan coba melakukan mengidentifikasi dan merencanakan untuk melakukan pembinaan bersama terhadap masyarakat pengelola HKM ini atau perhutanan sosial. Nah, sehingga dari awal itu kita bina secara hukumnya dari kepolisian, pengamanannya TNI dan kepolisian, juga dari KPH itu teknisnya. Nah, cuman ini masih mungkin 2025 akan kita lakukan. Sekarang karena terkendala dengan budget dan lain-lain, sehingga kita belum bisa melaksanakan itu. Yang jelas sudah ada rencana-rencana kita. Tapi yang jelas pengamanan, pengawasan terhadap HKM ini kita bukan hanya di Madanae, semua kita lakukan. Kita bukan hanya di Madanae, semua kita lakukan. Berarti dari pihak BKPH itu kan sesuai dengan SOP-nya Pak ya? Iya. Jadi misnya ke masyarakat. Iya. Ambil ini kan dia tidak masif. Kalau hanya satu orang kan berarti error itu. Kalau banyak orang, mungkin di atas 5 orang melakukan hal yang sama, baru kita identifikasi lebih jauh itu. Apakah ada suruhan atau memang tidak ada arahan yang jelas dari kelompok. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita lanjut dengan pertanyaan yang lain. Dalam catatan sejarah ini, selama KPH turun di Kabupaten Bima ataupun kota, itu ada nggak sejarah buruknya seperti apa yang dilakukan oleh Desa Pombo gitu, di tempat-tempat yang lain maksudnya? Baik. Nah, kalau kita bicara ini kan bicara penanganan keamanan hutan, Nah, kerusakan hutan atau tindak pidana kehutanan. Nah, saya tidak ingin hanya bicara retorika ya. Nah, kalau kita mau bicara sejarah itu kan harus ada data basisnya. Nah, basis data yang paling gampang kita bicara tentang apa upaya yang sudah dilakukan atau histori apa yang sudah dilakukan oleh KPH selama ini terkait pengamanan hutan. Kita lihat data penegakan hukumnya, Pak. Selama tahun 2022 sampai 2024 ini, itu sudah ada sekitar 5-6 kasus yang sudah vonis di pengadilan. Dan itu sudah dihukum. Kalau bisa saya sebut, di titiknya itu dari Wora. Dia keliling nih, dari Wora 1, Wawo Isambu masuk, Tarlawi sudah masuk barusan, Sambori, Entonggu sudah masuk juga, Teta, kemudian pernah juga di Sape dan Lam. Berarti ini sudah keliling. Cuman saya mau menggarisbawahi bahwa menurut kami, melihat intensitas kejadian dan lain-lain, ini bukan satu-satunya cara untuk menghilangkan kerawanan hutan. Ini tetap kita jalankan, strategi pengamanan, penegakan hukumnya tetap, pengamanan tetap, tapi ada satu sisi yang harus kita tangani sekarang. Kenapa masyarakat melakukan ini, Pak? Kenapa mereka melakukan ini? Pertanyaannya. Betul Pak. Kenapa? Ada banyak hal ini, Pak. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa orang melakukan perambahan? Kenapa intensitas perambahan ini tinggi? Satu, ada juga motifnya itu masyarakat tidak memiliki lahan di luar kawasan. Betul Pak. Tapi itu kan tidak terlalu besar angkanya. Kemudian yang kedua, pembukaan jalan-jalan usaha tani menuju kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan, ini juga jadi soal karena ada aksesnya. Jadi soal, Pak. Orang gampang masuk kawasan karena ada akses. Kalau tidak ada akses, orang malas untuk tanam jagung di dalam kawasan hutan atau ngambil kayu dari kawasan hutan. Mikulnya berat. Betul Pak. Kemudian yang ketiga, penerbitan SPPT sertifikat dalam kawasan juga jadi masalah, jadi pemicu.
Namanya orang, bukan hanya orang di Bima. Kalau ada legalisasi terhadap aset tanah itu, dia akan berharga. Ketika ada SPPT, itu hampir dianggap sama dengan sertifikat. Iya, bahasanya, oh saya sudah punya SPPT, punya sertifikat. Nah, sehingga ini juga menjadi pemicu. Oh, ternyata kawasan bisa kita sertifikat. Memicu ini. Yang terakhir ini, yang paling masif ini, ekspansi jagung. Ekspansi jagung. Kenapa dia jagung ini susah sekali untuk dihilangkan? Karena jagung ini off takernya itu jelas dan dekat, Pak. Pembelinya itu loh, bisa dia didatangin dan bisa mendatangi. Ketika kita punya jagung petani ini, sudah ada yang beli, Pak. Sudah ada yang langsung tampung. Kemudian permodalan, saprodi dan lain-lain disediakan. Kadang dibantu gratis oleh pemerintah. Ya, karena ada masuk dari LP 2DER juga, Pak ya. Nah, kalau itu enggak, itu beda. Oh, beda ya, Pak. Ya, LP 2DER itu sama dengan KPH, dia akan memberdayakan untuk pengelolaan agroforestry. Yang maksud saya, masyarakat ini kan menjadi sedemikian gampangnya untuk mengelola, berusaha jagung. Benihnya dibantu gratis oleh pemerintah, kan banyak juga itu. Kemudian persoalan pupuk, ada KUR. Sebenarnya tidak salah bantuan-bantuan ini, tapi kemudian masyarakat ini kan tidak mau menanamnya di luar kawasan, atau kadang motifnya lain. Oh, saya hanya punya lahan 1 hektar di luar kawasan, kalau usaha 1 hektar enggak untung. Jagung, ya, karena mikirnya jagung, padi, kan itu kan ada dua. Kenapa mereka mau tanam ke dalam kawasan hutan jagung? Satu, lahan di luar terbatas. Kalau usaha dengan lahan terbatas tidak untung, harus luas, minimal 3 hektar katanya. Ya, saya sudah identifikasi itu. Yang kedua, kalau tanam dalam kawasan hutan yang baru dibuka, pupuknya sedikit. Nggak boleh, obat-obatannya sedikit. Nah, inilah persoalan-persoalannya. Kenapa perambahan kawasan, perusakan kawasan, alih fungsi kawasan ini berlangsung, Pak? Sehingga Madanae ini sebenarnya mau kita jadikan role model. Bagaimana mengelola kawasan hutan ini tanpa merusak hutan sebenarnya. Dengan mengelola di bawah tegakan, seperti yang terjadi di Maria Utara, Marina dan kawan-kawan keluarga kita di sana, dia tidak merusak hutan. Ya, contohnya daerah-daerah yang sudah berhasil itu, Pak, di mana aja? Ya, jadi ada dua, kalau saya ada 2 tipe yang berhasil. Yang berhasil dari kawasan hutan yang masih utuh, dan yang berhasil dari kawasan hutan yang sudah terdegradasi atau sudah rusak. Yang masih utuh itu kawasan itu yang berhasil tanpa ditebang, tanpa dirambah itu di Maria Utara. Maria Utara. Ya, Marina. Mereka langsung nanam di sela-sela pohon itu. Nanam kemiri, nanam kopi, nanam kunyit, jahe. Ya kan saya dengar-dengar informasi di situ kan harga apa itu alpukat itu 1 juta 1 pohon. Itu kan 1 juta 1 pohon, terus belum yang lain-lain, durian juga masuk. Terus kopi kan awalnya kopi ini, Pak. Kopi awal, kopi. Ya, itu yang contoh dari hutan yang utuh. Kemudian yang hutan yang tidak utuh, contoh-contohnya ada di Sembori. Sembori ya, Pak. Ex Perambahan 2018 pertama masuk saya, ada kita reboisasi di situ. Kita tanam kemiri. Awalnya masyarakat ini karena belum pernah merasakan hasil kemiri, mereka biasa dengan bawang putih. Mereka sedikit acuh. Tapi kami yakinkan terus dengan TNI. Nanti kalau berbuah kemiri ini bakal Anda tinggal ini bawang putih. Sekarang masih setelah 5 tahun 2018 sampai 2022-23 berbuah
Sekarang mereka minta ke desa itu agar jalan yang masuk 5 kilo itu diperkeras, diperbaiki. Untuk apa kata Pak? Itu ngangkut kemiri. Iya. Udah bertonton hasilnya. Nah ini kan contoh sukses. Dari yang tidak ada pohon menjadi ada pohon. Minimal hanya kemiri. Nah, Madanae mau kita apakan? Mau kita jadikan contoh seperti yang di Mare Utara. Nanam di sela-selanya, nanti begitu tumbuh dia bersaing secara alami. Dia mentetenggo kan makin lain betul. Perlu menurut analisa dari pihak BKPH itu seperti Maria ya Pak ya? Iya, Mare Utara. Dan itu sukses, contoh sukses yang luar biasa. Tapi kan kita tidak hanya ada di Mare Utara. Kita coba replikasi itu. Kita cloning dia. Mudah-mudahan bisa di Kombo, di Madanae. Mudah-mudahan bisa di Tarlawi. Mudah-mudahan bisa di Lambu atau di Vera. Kita replikasi model-model ini. Kalau semua titik kecamatan atau resort ini punya model itu, bukan tidak mungkin akan banyak contoh-contoh atau praktek-praktek seperti itu. Kenapa seperti itu? Psikologi masyarakat kita ini Pak, dikasih teori dia malas. Ya. Dikasih teori itu teori itu. Tapi kalau dikasih contoh baru paham, baru dia paham. Oh iya begini ternyata. Itu namanya masyarakat kita ini kan bukan bodoh. Ya, betul, Pak. Tapi karena pendidikan belum begitu tinggi. Cuman memang mereka sebenarnya secara praktiknya pintar. Tapi harus dikasih contoh. Betul. Oke, baik Pak, untuk mempersingkat waktu ya saya lanjut sedikit. Ya. Kan isu yang berkembang di masyarakat sekarang itu bahwa masyarakat itu malas masuk lagi lahan itu karena dengan isu melaporkan ke polisi atau dipanggil ke BKPH kan macam-macam isu yang lihat di masyarakatnya Pak. Bagaimana ini? Nah isu ini sempat saya dengar, sehingga waktu itu kan pernah sekali waktu di bulan April kalau tidak Mei saya panggil keseluruhannya di aula itu, baik kepala desanya, BPD-nya, kemudian kelompok keseluruhan berserta ketua subnya, tokoh-tokoh masyarakat kita panggil di aula ini. Kita berikan pemahaman tentang kalau bekerja sesuai aturan, tidak ada kita dipanggil. Kenapa harus dipanggil? Karena bekerja kecuali melanggar, pasti. Karena satu Pak, izin itu tidak menggugurkan pidana. Kalau melakukan pelanggaran tetap pelanggaran. Tetap pelanggar Pak ya. Siap. Iya. Jadi intensitas penanganannya yang akan berbeda. Ya. Contoh ini. Ya ada kebijakan. Contoh ini. Ya. Kalau hanya satu orang yang melakukan kan kita harus identifikasi. Betul Pak. Iya. Apakah ini kesalahan tidak diingatkan oleh kelompok, tidak diberi pemahaman oleh kelompok, subkelompoknya, atau dia sendiri yang tidak memahami itu? Kalau dia tidak memahami, coba kita beri pemahaman. Nah, dia berjanji buat pernyataan. Kalau masih ngulang lagi, akan tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Itu. Betul. Ya. Ya, menarik juga untuk berbincang-bincang bersama Bapak Akhyar Esud di ruangan kerja beliau. Sudah banyak hal yang kita bicarakan karena sekarang waktulah yang membatasi kita dengan berakhirnya berbincang-bincang dengan Pak Akhyar. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila salah kata dan salah ucap. Saya Ikhwan Bima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.